Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan saya Rio Bernando Gultom, CGP Angkatan ke-8, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Akan mempresentasikan bagaimana gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Apa sebenarnya yang diharapkan dari seorang guru penggerak? Seorang guru penggerak haruslah dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Lalu memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Lalu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Lalu yang terakhir, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekolah. Apa yang akan saya lakukan dalam menjalankan tugas dan peran saya nantinya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayah. Menggerakkan guru pasti akan sulit dan penuh tantangan, tapi paling tidak saya akan berbuat dengan menjadi teladan atau contoh bagi guru orang lain. Yang kedua, saya akan menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Dengan membantu guru misalnya dalam penerapan tiap elemen profil Pancasila kepada siswa, membantu pembuatan rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid, membantu membuat media ajar berbasis TIK, project. Ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah dengan melakukan berbagai perubahan dalam OSIS sekolah, seperti mengoptimalkan keaktifannya. Contohnya adalah pemilihan anggota OSIS dengan membuat visi misi masing-masing calon sehingga meningkatkan kepemimpinannya. Menuntun mereka juga agar mampu mengelola sebuah acara, misalnya seperti acara keagamaan, HUT RI, seperti Paskibra, paduan suara, pramuka, upacara bendera, dan lain sebagainya. 4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Akan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, ekosistem pendidikan di sekolah, memunculkan nilai-nilai positif dan bermakna pada lingkungan sekolah. Saya lakukan dengan pembiasaan, pemikiran dan tindakan positif yang membawa perkembangan sekolah ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Lalu kemudian saya melakukan transformasi atau perubahan pada komunitas sekolah. Yang pertama, transformasi untuk selalu berpihak pada murid. Hal pertama yang saya lakukan adalah selalu bercermin, memandang diri sepenuhnya. Siapa saya, apa yang baik dan sudah saya lakukan terhadap murid, apa yang buruk dan terlanjur saya perbuat terhadap murid. Dalam bercermin tersebut, saya akan berusaha mengingat-ingat dan menuliskan kembali dalam buku harian saya. Dengan berefleksi dan berintrospeksi, lalu saya akan mencatat perencanaan apa yang akan saya kerjakan. Akan menjadi guru yang siap dan ada untuk anak. Saya akan menuliskannya dalam bentuk RPP atau jurnal atau jadwal harian. Karena menurut saya pengadministrasian itu adalah wajib. Dalam menyusun rencana, saya akan memberdayakan diri dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada, serta memfasilitasi suasana dan proses pembelajaran yang positif dan berkualitas. Berpikir apa yang dibutuhkan murid, apa yang akan saya lakukan untuk memutuhi murid, dan membuka wawasan anak untuk hal yang dia idamkan. Kemudian saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada saat sudah bertemu dengan anak,
maka menjalin hubungan yang baik dengan murid adalah wajib dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesamaratan. Berusaha berubah dari kebiasaan berbicara banyak di depan kelas menjadi adanya jaringan komunikasi yang baik dengan menyeimbangkan antara berbicara dan mendengar. Mendengar keluhan anak dan mencari solusi bersama dengan tetap pada prinsip menuntun. Tidak langsung memberi solusi atau jawaban, tetapi menuntun dia mencari solusi atau jawaban tersebut. Lalu saya akan bertransformasi diri untuk kemandirian. Saya akan terus mengembangkan diri dengan tetap mengikuti pelatihan-pelatihan secara online ataupun offline dan akan siap selalu jika diminta untuk misalnya menjadi tutor atau fasilitator dalam hal pengembangan dunia pendidikan. Lalu berinisiatif melakukan perubahan-perubahan dalam komunitas sekolah tanpa menunggu perintah ataupun penugasan. Lalu saya akan bertransformasi berpikir reflektif. Apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan akan saya rekam kembali dalam bentuk narasi sebagai aksi nyata yang sudah dilakukan. Saya akan menilai apa yang baik dan mendeskripsikan kendala atau hambatan yang terjadi saat itu. Dan saat kendala tersebut terjadi, apa yang saya lakukan untuk mengatasinya dan hasilnya seperti apa. Pencapaian yang memuaskan tentu akan membahagiakan saya. Namun jikalau dalam mengatasi masalah tidak sesuai dengan ekspektasi, maka saya akan mengintrospeksi diri dan tidak merusak suasana batin saya. Dari apa yang terjadi dan telah dilakukan, saya akan belajar mengambil nilai-nilai positif untuk menemukan hal-hal baru. Dari pelajaran dan pengalaman inilah saya siap melakukan tindakan-tindakan ke depannya. Kemudian saya akan melakukan perubahan transformasi kolaboratif. Sebagai guru penggerak nantinya saya akan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak dalam lingkungan sekolah. Mengkampanyekan arti keberpihakan pada murid, betapa pentingnya penanaman beragama dan berakhlak kepada murid, memupuk semangat kegotong royongan, kemandirian, daya nalar, serta kreativitasnya, ataupun mengkampanyekan profil Pancasila. Jika nantinya saya banyak bertemu dengan pihak dalam mengkampanyekan profil Pancasila, saya akan membangun komunikasi dengan prinsip kepercayaan, saling menghargai, saling mengisi, dan melengkapi. Lalu saya akan melakukan perubahan transformasi inovatif. Gagasan-gagasan dan ide-ide segar dan berguna akan saya munculkan. Gagasan saya haruslah bersifat fleksibilitas dengan mengadopsi pendapat dan gagasan orang lain. Ide dan gagasan yang saya munculkan haruslah ide yang berpihak pada murid. Melakukan inovasi pembelajaran, baik metode